Audio Jungle. Teman-teman sekalian saya muliakan, hari ini seperti yang tadi disampaikan ya, merupakan hari milad kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra yang memang lahir pada tanggal sebenarnya yang kayak kemarin ya tanggalnya ya. Tanggal berapa dah? 20. Berarti hari ini ya tanggal 20 ya. 20 Jumadil Akhir. Beliau lahir pada tahun kelima sebelum terutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itu tahun ke-10 sesudah menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini Sayyidah Fatimah Zahra. Sedikit sekalian yang saya muliakan, merupakan satu dari 4 wanita yang disebut oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai Nisaul Jannah, sebagai wanita-wanita surga. Artinya wanita surga di situ adalah ratunya surga. Satu dari 4 ratu surga, teman-teman. Ratu surga bukan cuma 4 itu aja, ada banyak yang lain-lain, termasuk diantaranya juga Sayyidah Aisyah tentu saja dan yang lain-lain. Akan tapi memang karena Nabi menyebut ke-4 orang ini sebagai ratu-ratu yang terbesarnya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dapat mencontoh kehidupan mereka sehingga kelak di hari akhirat nanti kita bisa ada di belakang mereka juga insyaallah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kisah kehidupan Sayyidah Fatimah dan apa pembelajaran. Kalau mau bahas kisah kehidupan Sayyidah Fatimah nggak cukup sehari nih, apalagi sejam ya, sejam 2 jam tentu aja nggak cukup, perlunya waktu yang agak lebih panjang. Cuman yang akan kita bahas sekarang, apa sih pembelajarannya yang bisa kita contoh mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini, sehingga semoga kita bisa mengkiblat beliau di dunia hingga kita layak ada di belakangnya di akhirat nanti. Untuk itu kita akan mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita pada pagi hari ini ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kebaikan bagi kita dunia hingga akhirat, ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab terselamatkannya kita dari dunia ini hingga kelak di hari akhirat nanti, ilmu yang bawa kebaikan bagi kita sekalian di dunia, kita ikuti kebaikan tersebut dan kelak di hari akhirat kita digiring di belakang orang-orang baik insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, Sayyidah Fatimah itu adalah putri baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan beliau adalah putri bungsu. Ya, meskipun ada laki-laki yang kemudian lahir sesudah Sayyidah Fatimah, tapi sebagai putri, beliau adalah putri bungsunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Sayyidah Zainab, habis itu kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kalthum, dan yang terakhir putrinya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Fatimah. Teman-teman saya sekalian,
Kalau dalam urutannya Sayyidah Fatimah ini berarti yang ke berapa nih ya? Yang pertama itu Sayyidah Zainab, kemudian lagi ada Qasim. Makanya Nabi Muhammad suka dibilang Abul Qasim, gitu kan? Kemudian ada Sayyidah Ruqayyah, kemudian ada Sayyidah Ummu Kalthum, kemudian Sayyidah Fatimah. Nah, bisa Sayyidah Fatimah nih ada putranya Nabi Muhammad yang lahir sesudah kenabian, dan itu usia Sayyidah Fatimah waktu itu 50-an tahun, teman-teman, ketika punya anak laki-laki ini ya. Ternyata itu memang adalah usia subur. Ada sebagian perempuan itu yang kalau mau menopause itu malah berada dalam masa subur. Makanya hati-hati aja nih, takutnya tiba-tiba hamil ya kan. Anaknya yang paling kecil aja udah nikah, tahu-tahu kamu mau menopause hamil lagi. Tuh ada tuh, saya pernah ketemu juga beberapa perempuan yang seperti itu. Nah, Sayyidah Khadijah rupanya salah satu dari perempuan yang seperti itu. Jadi beliau itu hamil lagi di saat kayaknya udah mikirnya udah nggak bakalan hamil lagi gitu. Di atas usia 50, teman-teman. Itu hamil lagi, kasih nama anaknya itu dengan nama Abdullah. Lahir laki-laki, dikasih nama dengan nama Abdullah, akan tapi dia meninggal di saat masih kayak sekitar umur 2 bulanan gitu. Ya, dan cakep banget anaknya itu, sampai-sampai mereka bilang kami nggak pernah ngelihat anak bayi lebih cakep daripada itu. Itu kayak mewarisi kecakapannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang panggilnya At-Thayyib At-Tahir, Sayyidina Abdullah At-Thayyib At-Tahir. Nah, kemudian Sayyidah Fatimah Sayyidah Khadijah meninggal, begitu kan ya. So, ikut sekalian saya muliakan, ada kan Nabi di masa Madinah menikah dengan beberapa orang perempuan. Nah, dari perempuan-perempuan tersebut juga ada yang sempat hamil dan punya anak, namanya Maria Al-Qibtiyah, ya, dikasih nama anak tersebut dengan nama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad kalau hitungan anak semuanya ada 7, tapi kalau dari Sayyidah Khadijah itu ada 6, dan dari ke-6 anak atau bahkan dari ke-7 anaknya tersebut, yang laki-laki semuanya meninggal dunia di saat masih kecil, masih balita. Nggak ada yang sempat kayak di atas umur 5 tahunnya, nggak ada yang sempat tuh. Semuanya meninggalnya di masa-masa kecil-kecil mereka gitu. Sampai-sampai karena hal ini mereka tuh suka ngata-ngatain, mengolok-olok Nabi Muhammad dengan istilah abtar. Apa tuh abtar? Tidak memiliki keturunan, tidak memiliki garis keturunan gitu. Karena anaknya kan perempuan-perempuan. Allah Subhanahu wa taala balesin ucapan orang-orang kaum Quraisy tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'ak, sesungguhnya syani, orang-orang yang membencimu, dialah itu yang abtar. Mereka yang abtar, gitu ya. Abu Lahab abtar tuh, nggak ada keturunan Abu Lahab. Makanya jangan suka ngata-ngatain orang. Kalau jahat-jahat, pasti ini keturunan Abu Lahab nih, pasti ini. Orang jahat banget gitu nih. Ini dia nih keturunan Abu Jahal nih, Abu Jahal. Nggak ada tuh, pada abtar semuanya tuh. Dan justru Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Nabi Muhammad, semua keturunan itu dari ayahnya, sementara keturunanku adalah dari Fatimah. Dan Nabi Muhammad alaihi wasallam mendoakan keturunannya Sayyidah Fatimah ini al-kathir at-tayyib, banyak akan jadi banyak gitu ya, dan akan menjadi pilar-pilarnya bumi, akan menjadi penjaga-penjaganya bumi. Mereka yang disebut dengan istilah Ahlul Bait, atau mereka yang disebut dengan istilah Dzurriyyah Nabi Muhammad alaihissalam, atau kalau dari kalangan keturunannya Sayyidina Husain banyak yang disebut dengan istilah Sadah al-Ba'alawi, para habaib dan para syaraif. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga mereka insyaallah, sehingga kita semuanya selalu berada dalam keberkahan-keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad alaihi salam,
perumpamaan keluargaku, mathal ahli baiti kamathal safinat Nuh. Perumpamaan keluargaku itu seperti perumpamaannya perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk di dalamnya selamat, siapa yang enggan untuk masuk di dalamnya, mereka akan tenggelam. Mudah-mudahan kita nih ada nih di belakangnya para habaib-habaib kita insyaallah. Di belakangnya orang-orang yang disebut sama Nabi Muhammad seperti itu. Dan Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya keturunannya ini akan jadi sesuatu hal yang memanjang sampai di akhirat. Kullu sababin wa nasabin munqati' yaumal qiyamah ghairu sababi wa nasabi. Kata Nabi Muhammad, semua hubungan, semua nasab, semua sebab akan terputus di akhirat nanti kecuali nasabku dan sebabku. Gak akan putus sampai di hari akhirat dengan ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala Nabi Muhammad sedang berada di dalam rumah bersama dengan Sayyidah Fatimah. Ketika Nabi sedang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, Nabi itu ada. Nabi masuk ke rumah mereka ya. Kemudian nggak lama dari itu datang Hasan, datang Husain bawa gelas. Gelas mereka itu lebih mirip mangkok. Pernah lihat? Nggak pernah, nggak apa-apa. Orang dulu tuh gelasnya tuh mirip mangkok gitu. Mungkin kayak orang-orang Jepang itu kan ya gelasnya mirip mangkok ya. Kayak gitu, cuman lebih besar aja. Kalau Jepang kecil-kecil, nggak terlalu suka minum karena hawanya dingin ya. Kalau dia orang Arab gelasnya agak besar-besar. Dia bawa mangkok tersebut atau gelas tersebut kepada kakeknya. Saya bilang, ya Jad iskini, kakek minta minum dong kek, gitu. Kayak minum dong, haus, gitu. Akhirnya sama Nabi Muhammad alaihissalam diambil gelas tersebut. Nabi perah unta di belakang rumah mereka. Jadi diperah untanya, ada susu unta nih. Nabi Muhammad kemudian masuk lagi ke dalam rumah tersebut. Sayyidina Hasan datang. Yang minta tadi Sayyidina Husain. Sekarang datang nih Sayyidina Hasan. Dia bilang, wah kakek punya susu mau dong kek, gitu. Nabi malah nanya, Aina Husain? Husain mana nih, gitu. Sayyidah Fatimah nggak tahu pertamanya Sayyidina Husain yang minta. Taunya yang sekarang nih Sayyidina Hasan minta, Nabi malah nanyain Sayyidina Husain gitu. Sayyidah Fatimah nanyain, ahwa ahabbu minatsani ya Rasulullah? Apakah Husain lebih engkau cintai daripada Hasan wahai Rasulullah? Kok ini yang minta dia tapi kok kau malah nanyain yang lain gitu? Apakah dia lebih engkau cintai daripada yang ini wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, la, enggak gitu wahai Fatimah. Semuanya sama di hadapanku. Huma raihanati fid dunya wal akhirah. Keduanya adalah kesayanganku dunia dan akhirat. Keduanya adalah pelipur hatiku dunia hingga akhirat. Gitu kan? Wa huma sayyida syababi ahlil jannah. Dan keduanya akan menjadi pemimpin pemuda-pemuda surga. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, keduanya akan menjadi pemimpin pemuda-pemuda surga. Tapi kenapa engkau memberikannya duluan kepada dia gitu? Nanyain yang satu, padahal dia yang minta. Kata Nabi Muhammad, karena yang Husain telah memintanya terlebih dahulu. Jadi Nabi harus adil gitu kan, yang minta dikasih lebih dahulu. Terus Nabi habisnya Sayyidina Husain datang, keduanya minum dari susu tersebut. Teman-teman sekalian, Nabi sambil ngelihat dua anak itu berkata, ana wa hadhan wa ummihima wa dzaka naim tahta liwa'in wahid yaumil qiyamah. Saya, dua anak ini, Hasan Husain, ibunya Sayyidah Fatimah, wa dzaka naim, dan yang sedang berbaring itu, dan keturunan kami akan berada di tempat yang satu, di bawah kisah, di bawah naungan yang satu di akhirat nanti, di bawah payung yang satu di akhirat nanti. Hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, teman-teman saya sekalian, yang merupakan sepupu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, meskipun usianya lebih jauh di bawah ya, Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas waktu itu di situ, kemudian beliau bertanya,
wa muhibbuna ya Rasulullah. Bagaimana dengan para pecinta kalian wahai Rasulullah? Ada riwayat juga yang mengatakan bahwa yang bertanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ngelokokin kepalanya gitu. Wa muhibbuna ya Rasulullah. Bagaimana dengan para pecinta kami wahai Rasulullah? Pecinta kita gimana nih? Nabi sembari tersenyum berkata, wa muhibbuna ya Ali. Wa muhibbuna ya Ali. Kita akan bersama dengan para pecinta-pecinta kita wahai Ali. Ini harapan buat kita semuanya ini ya. Mudah-mudahan dah masuk bagian mereka karena cinta kita kepada mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena kan memang almar'u ma'aman ahab. Seseorang hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau cinta kita kepada mereka insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan kita bersama dengan mereka. Amin. Teman-teman saya sekalian, kalau ada hal yang sangat kuat atau sangat utama dalam kita melihat Sayyidah Fatimah, kalau lihat Sayyidah Fatimah itu adalah melihat seseorang yang sangat kuat jalinan hubungannya kepada segitiga cinta yang saya selalu sampaikan bahwa ini adalah segitiga cinta yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Apa itu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada umat, pada sesama umat. Jadi sekalian saya muliakan, ketiganya ini saya melihatnya sebagai Sayyidah Fatimah sebagai orang yang sangat kuat sekali hubungannya antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hubungan beliau dengan umat. Terutamanya adalah cinta. Sayyidah Fatimah adalah seseorang dengan cinta di level tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta di level tertinggi kepada Nabi besar Muhammad alaihissalam, dan cinta di level tertinggi kepada umat saudaraku sekalian. Untuk kita bisa lihat, ini kalau ada level-levelnya nih, Sayyidah Fatimah nih level-levelnya yang tertinggi nih, kira-kiranya level kita di mana? Untuk kita bisa sambil-sambil liatin ya, untuk mudah-mudahan tangga-tangga itu kita naiki pelan-pelan. Untuk mudah-mudahan jangan turun-turun lagi dari tangga yang selama ini sedang kita jalani, naik terus sampai ketika datang ajal menjemput kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita orang-orang yang dalam perjalanan sekurangnya menuju cintanya Allah, menuju cintanya Rasulullah, dan menuju mencintai umat dengan cara yang sebenar-benarnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman saya sekalian, kita bahas satu. Cinta Sayyidah Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Saudara sekalian saya muliakan, bukti cinta itu apa sih? Bukti cinta itu senang mendekat, senang bersama, dan suka dengan apapun yang diberikan oleh yang dicinta. Gitu ya. Itu menurut saya bukti cinta yang paling ini sih. Bukti cinta yang paling utama itu adalah dengan diterima. Dia menerima apapun saja yang datang dari yang dia cintai. Itu bukti cinta. Makanya kalau kamu cinta sama suamimu tapi selalu aja gak terima sama apapun yang dia perlakukan kepadamu, gak gampang terima gitu ya, itu menunjukkan bahwa cinta kamu itu masih kaleng-kaleng. Cintanya nih masih belum beneran nih. Sebab kalau cinta itu, maka dia akan menerima tanpa menuntut balasan kepada apapun yang diberikan oleh yang dicintai, bagaimanapun perlakuannya, bagaimanapun yang diinginkan, dia akan senangnya kayak begitu gitu loh. Dan dia nggak lagi cinta terhadap hadiah-hadiahnya, yang dia cintai lebih kepada pemberi hadiah tersebut. Dari sini kita tahu betapa sangat tingginya cintanya Sayyidah Fatimah Zahra. Karena saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah itu hidup dalam kesederhanaan. Akan tetapi nyaris gak pernah tuh
ada ceritanya Sayyidah Fatimah meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana aja, gak pernah ngeluh. Sangat sederhana hidupnya. Sampai pernah satu waktu Nabi besar Muhammad alaihissalam itu ada dijamu sama Abu Ayyub Al-Ansari. Ini cerita ngenes nih. Jadi sekalian, jadi ada ceritanya Nabi Muhammad itu, ceritanya sih dari Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar itu keluar rumah di waktu siang karena lapar. Di rumah gak ada makanan. Dan sahabat tuh kalau bilang lapar gak kayak kita yang cuman sekedar belum sarapan. Jadi kan jam 10 belum sarapan nih udah rasanya kayak saya takut nih kalau sejam lagi gak ketemu makanan bisa ada ambulan datang ke tempat ini nih kayaknya gitu ya. Udah kebayangnya udah Masya Allah. Padahal lapar itu tidak berbahaya teman-teman. Apalagi laparnya model kita-kita ini enggak bahaya. Masya Allah. Puasa aja kita sampai maghrib kok dari subuh. Gak apa-apa tuh. Saya gak pernah tahu ada yang karena puasa dijemput ambulan. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kalau bilang lapar ya berarti sehari 2 hari lah gitu. Kira-kiranya gak ketemu makanan. Beliau keluar di waktu siang karena lapar dan gak ada makanan. Ini padahal dulunya orang kaya raya nih. Tapi memang sesudah Islam datang beliau tahu ya harus kepada siapa. Semuanya dipersembahkan sampai memilih untuk ya udah apapun yang diperlukan ya dikasihin. Termasuk kalau Nabi perlu sama semua hartanya dikasihin semuanya gitu. Sampai pernah mengalami masa-masa lapar seperti ini. Di jalan ketemu sama Sayyidina Umar. Ma akhrajaka minal bait ya Umar. Kamu keluar rumah jam-jam segini kenapa wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, saya lapar nih Abu Bakar. Lah, jadi dua-duanya ini ya. Nah, ketika mereka berdua berjalan itu berjumpalah mereka dengan Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar wa ya Umar, ma akhrajani minal bait illa bimithli ma akhrajakuma. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, saya pun juga keluar rumah siang hari ini karena saya lapar juga. Sebabnya sama kalian berdua. Yuk kita pergi ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub itu dulu pernah bilang kayak begini nih. Rasul, kan Nabi Muhammad lama tinggal di tempatnya Abu Ayyub. Masa-masa awal hijrah kan tinggalnya di sana. Jadi Abu Ayyub tuh bilang, Rasul rumah ini adalah rumahmu. Kapanpun kau perlu, kami Rasulullah kami siap sedia. Apapun aja. Misalnya lagi kenapa pengen istirahat di tempat lain atau apa, rumah ini adalah rumahmu wahai Rasulullah. Jadi Nabi itu memang karena dekat sama Abu Ayyub Al-Ansari, rumahnya jadi sangat familiar buat Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa termasuk kayak lapar kayak begini nih, Nabi langsung yang kepikirannya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah ya. Beruntung sekali nih Abu Ayyub nih. Jadi orang yang dipikir pertama kali sama Nabi Muhammad setiap kali Nabi lagi lapar, Nabi lagi pengen apa gitu, yang pertama kali dipikir Abu Ayyub. Mereka bertiga datang ke rumahnya Abu Ayyub. Waduh, Abu Ayyub seneng banget tuh. Seneng banget, langsung nggak pakai diceritain kita lagi lapar nih Abu Ayyub gitu kan, nggak pakai. Itu memang bukan adab teman-teman sekalian, bukan adab gitu ya. Kalau mau nyuguhin aja, nggak usah pakai nanya lapar nggak. Ya kan? Masya Allah. Ya kan percuma Ustazah udah suguhin gitu kan, ternyata dia nggak makan gitu. Ya itu resiko, tapi ya nggak apa-apa. Memang semestinya seperti itu teman-teman. Karena memang memberi makan orang itu sesuatu hal yang sangat-sangat utama dan diutamakan, gitu ya. Sampai-sampai ketika Sayyidina Nabi Allah Ibrahim habis bangun Ka'bah, itu Allah kasih tahu gitu, Ibrahim, maukah kamu aku kasih tahu amalan yang lebih bagus daripada bangun Ka'bah? Apa itu ya Allah? Ngasih makan orang. Itu lebih bagus daripada membangun Ka'bah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu memutuskan untuk enggak mau makan kecuali dengan tamu, dengan ngajak orang makan. Gitu ya. Bukannya malah ada tamu makanan yang enak diumpetin. Ada tuh kelakuannya orang tuh kayak gitu.
Lakukan siapa? Saya. Enggak ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kepelitan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, nih Sayyidina Abu Ayyub langsung minta Ummu Ayyub buat masak sesudah beliaunya begitu ngelihat Nabi Muhammad dengan kedua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Teman-teman saya sekalian, ngasih makan orang lapar itu kan nggak harus orang miskin. Yang lapar itu kan nggak harus orang miskin. Teman-teman saya sekalian, kita kumpulin orang di acara maulid. Acaranya mulai dari jam 7 sampai ke jam 12. Lapar semua pasti. Mau kaya mau miskin, ya kan ya? Lapar jam segitu. Nah, ketika memberi makan, tuh dia pahalanya luar biasa banget. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bawa hadis qudsi, it'amul ja'i khair min bina masjidil jami'. Memberi makan orang lapar, satu suap kamu berikan kepada orang yang sedang lapar, kelaparan gitu ya, emang beneran lapar nih. Bukan cuman urusan terlambat makan doang nih, tapi mau bener lapar. Itu ngasih makan mereka lebih baik daripada membangun satu masjid jami'. Luqma fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang sedang lapar itu setara dengan membangun satu masjid jami'. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, gimana kalau yang lapar itu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wow. Makanya Sayyidina Abu Ayyub begitu datang tuh langsung ahlan wa sahlan bi Rasulillah wa bi sahibaihil kiram. Selamat datang kepada Nabi Muhammad dan kepada dua sahabatnya yang mulia. Beliau kemudian langsung habisnya apa kabar mempersilahkan duduk, langsung ke belakang menyembelih kambing kecilnya. Kambing kecil nggak pakai mikir-mikir, ini kalau dijual kira-kira harganya berapa, nggak pakai tuh, langsung sembelih. Habisnya sembelih minta Ummu Ayyub untuk memasaknya, dipanggang gitu ya, disuguhin dulu minum apa segala macam gitu, sambilan mereka ngobrol-ngobrol. Kemudian nggak lama disuguhkanlah daging kambing muda. Wah, enak tuh. Sebelum mereka makan, Nabi ada ambil satu bagian dari kambing tersebut, dari kambing apa tuh namanya, kambing bakar itu ya, kambing guling itu, diambil sebagian sama Nabi Muhammad, ditaruh di tempat, kemudian bilang, ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ila bait binti Fatimah. Wahai Abu Ayyub, boleh enggak nih, jika engkau berkenan, kirimkan ini ke rumah putriku Fatimah. Abu Ayyub bilang, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, dengan senang hati wahai Rasulullah. Abu Ayyub udah langsung mau siap-siap nganterin. Nabi sebelum itu berkata dengan satu ucapan yang jadi kita nih ya ngeliatin gimana mereka dengan kehidupan dunia sebagai radit billahi robba tuh bener-bener banget teman-teman. Nabi Muhammad bilang kepada Abu Ayyub, wa innahu sayakun awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da thalathata ayyam. Dan ini Abu Ayyub akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Dan itu nggak ngasih kabar sama orang, cerita-cerita apa kayak sama orang gitu, nggak ada. Tuh Sayyidah Fatimah, nggak pakai ada pengumuman di media sosial gitu ya. Orang-orang zaman sekarang tuh kadang-kadang suka kayak gitu, mau minta-minta pakai telepon, pakai ini gitu ya. Kita udah nggak punya makanan gitu, ya jual aja HP-nya. Dia masih punya HP, masih ada pulsa, iya kan ya? Gitu kan? Nah ini Sayyidah Fatimah teman-teman saya sekalian. Wa innahu sayakun awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da thalathata ayyam. Ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sudah 3 hari 3 malam. Masya Allah. Ridho dengan apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Serius sekalian, ada banyak di antara kita yang kalau dikasih kesusahan, nggak harus kelaparan, nggak harus kemiskinan, kesusahan. Itu kalau dikasih kesusahan tuh sampai pertanyaannya yang, ya Allah, kok saya begini amat hidup saya ya? Kenapa saya dikasih sakit kayak begini? Kenapa saya dikasih sakit hati kayak gini? Kenapa suami saya begitu zolim sama saya gitu? Suaminya juga ngomongnya kayak gitu, ya Allah, kenapa istri saya begitu? Kita ngerasanya suami kita adalah ujian bagi kita. Suami kita juga ngerasanya gitu. Makanya ada tuh seorang istri tuh, dia kayak lagi mau sok baik gitu. Dia doa, ya Allah, angkatlah kesusahan suami saya. Angkatlah beban terbesar dalam kehidupan suami saya, ya Allah. Saya minta padamu, kesiyani suami saya. Angkatlah beban terbesar dalam kehidupannya, ya Allah. Besoknya dia mati. Doanya diijabah. Ternyata beban terbesar suaminya adalah dia. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu kayak ujian dikasih susah gitu kan ya. Ujian dikasih kesusahan apapun, kita tuh kan gampang-gampang ngerasa bahwa ini Allah gak sayang nih sama saya, kok saya diuji sih, kan begitu tuh. Apalagi pakai urusan-urusan nyari-nyari kayak dosa apa sih saya, sampai lupa sama dosa. Itu ya malaikat tuh kalau bisa ngomong, ente lupa. Kamu gak ngerasa apa ya, banyak gitu kan. Ya Allah, dosa apa saya, kata malaikatnya. Lupa kamu. Dosanya banyak banget, mau saya bacain apa gimana nih? Kan begitu tuh ya, bikin malu. Masya Allah. Sayyidah Fatimah bersama dengan ibadahnya yang luar biasa, dikasih kemiskinan seperti itu, gak pernah protes. Jangankan dengan lisannya, kayak yang kenapa ya Rasulullah, saya kok hidup susah banget, kok miskin banget sih, gak pernah teman-teman. Kok bahkan sekedar makan aja kita gak dikasih ya Allah, gak pernah teman-teman saya sekalian, gak pernah. Yang ada senyuman sembari berkata raditu billahi robba, ya Allah, aku ridho apapun yang kau berikan kepada kami, sebab kami ridho engkau adalah Tuhan kami. Sayyidah Fatimah keren teman-teman saya sekalian, gak pernah ribut-ribut, susah, dan tidak pernah merasa hidupnya susah. Kenapa gitu? Cinta sama yang ngasih. Jadi kasih apa aja, cinta. Lau qata'tani irban mazdadtu illa hubba. Ada tuh ucapan seorang perempuan luar biasa, ini perempuan juga nih ya. Itu sampai sakit bener-bener, dan gak ada yang ngurus, dia dalam keadaan sangat sulit sampai ada, dan dia bersama dengan itu selalu berucap nih badannya nih udah gak bisa diapa-apain, udah lumpuh dari mana-mana. Dia cuman punya lisan, sama punya hati aja, tergeletak sakit kagak ada yang ngurusin. Teman-teman saya sekalian, segitunya yang selalu diucapkan adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia datengin ada satu orang, dia bilang, ya hadhi ala madha tahmadin rabbak. Bu, ibu nih berterima kasih sama Allah, terima kasih dari apa? Dia bilang, alhamdulillah alladzi ja'ala li lisanan dzakira wa qalban syakira. Saya berterima kasih kepada Allah, Allah menjadikan lisan saya pandai bersyukur, hati saya menjadikan lisan saya pandai berzikir, hati saya pandai bersyukur. Karunia indah. Tapi kamu tuh udah sama Allah diginiin, sakit, gak ada yang ngurus, kayak kenikmatan dunia udah gak ada sama sekali gitu dalam diri kamu. Apa gitu? Kesenangan Allah yang Allah kasih sama kamu tuh apa? Perempuan tersebut berkata, lau qata'ani irban mazdadtu illa hubba. Andai dia memotong-motong badanku dengan beberapa potongan-potongan sekalipun, tak akan ada yang bertambah dari hatiku selain cinta. Hamba-hamba yang punya cinta di sisi Allah itu gak gampang protesan sama keadaan. Biar kita tahu aja, kalau kita ini masih suka protes, ya kita belum segitu cintanya sama Allah. Dan kalau kita tahu bahwa kita ini belum segitu cintanya sama Allah, kita juga tahu
belum segitu cintanya Allah sama kita. Belum segitu cintanya Allah sama kita. Ini Sayyidah Fatimah, cintanya sama Allah juara, teman-teman. Level tertinggi dari cinta. Menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya tanda cinta Sayyidah Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kesenangan beliau dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu sampai ngarepnya, ya Allah, jangan halangkan aku dari sholat ya Allah. Doanya dari sejak kecil, nggak kepengen terhalang sholat. Sama Allah seumur hidup nggak pernah dikasih mens. Bahkan ketika nifas melahirkan nih, ma kharaj damuha illa majjah. Itu darahnya keluar cuma sekali doang. Beliau pernah melahirkan habis maghrib, waktu isya udah suci. Sayyidah Fatimah. Kenapa bisa begitu? Emang doanya gitu. Mintanya nggak pernah putus dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya perhatian nih buat yang kalau datang mens girang. Ya ampun, kita sama Sayyidah Fatimah jauh banget bedanya, ya Allah, ya Allah. Gimana nih ya? Malu gak sih bahas Sayyidah Fatimah nih? Ya, pokoknya asal kita tahu betapa sangat indahnya perempuan ini, wanita surga ini, ratu kita ini. Mudah-mudahan dari cinta di hati ya. Kalau orang itu katanya dari mata turun ke hati. Cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau buat kita mah enggak, teman-teman. Kalau yang saya dengar dari para ulama-ulama mah enggak. Selalu aja cinta kita itu berasal dari telinga turun ke hati. Kamu dengar nih hari ini tentang Sayyidah Fatimah, mudah-mudahan diresapin masuk ke hati jadi cinta kepada Sayyidah Fatimah. Dan mudah-mudahan cinta itu nanti dari hati naik ke mata. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah izinkan kita untuk berjumpa dengannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu tanda cintanya Sayyidah Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi cinta Sayyidah Fatimah memang luar biasa. Terima dengan apapun yang enggak enak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang enggak enak gitu. Beliau nikmati aja. Hari-harinya beliau nikmati aja gitu kan. Dengan segala kemiskinannya, dengan segala urusan rumah tangga yang beliau kerjakan sendiri, minta pembantu sama ayahnya, nggak dikasih, malah diajarin bacaan yang dibaca sebelum sholat, kan gitu tuh ceritanya. Nggak tahu, ya udah saya ceritain lagi. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, ada tuh Nabi Muhammad pulang perang banyak dapat perempuan-perempuan jariyah. Kan kalau habis selesai perang itu kan perempuan yang ikut di medan perang tersebut tuh jadi jariyah. Jadi budak belian gitu, yang dijual belikan dan itu bisa dipekerjakan untuk sebagai budak di rumah-rumah mereka gitu. Ada beberapa budak-budak juga gitu yang ada di sana. Sayyidina Ali tahu itu, kemudian bilang sama Sayyidah Fatimah, Fatimah minta orang yang bantuin kamu tuh di rumah saya tuh nggak tega ngelihat kamu. Ya saya juga kebayang ya Sayyidina Ali pasti nggak tega banget gitu kan. Putri Nabi suruh bikin roti gitu. Bikin roti zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang, teman-teman. Itu Sayyidah Fatimah tuh, kamu kalau bayangin badan Sayyidah Fatimah mulus, salah. Sayyidah Fatimah tuh tangannya itu penuh dengan goresan-goresan bekas api, teman-teman. Karena kebanyakan manggang roti gitu. Dan itu rotinya itu bukan dari tepung, saudaraku sekalian, tapi dari gandum. Dari gandum tuh ditumbuk begitu kan ya? Ditumbuk gitu. Habis selesai ditumbuk diadonin. Habis saya diadonin, dipanggang, bukan waktu yang sebentar dan bukan sesuatu yang nggak pakai tenaga gitu. Pakai tenaga Sayyidah Fatimah mengerjakannya. Jadi Sayyidina Ali tuh kayak nggak tega gitu ngelihatnya Fatimah. Minta budak gitu sama abah kamu tuh baru dapat banyak tuh budak-budak. Sayyidah Fatimah sami'na wa ata'na datang ke rumah Nabi Muhammad. Sampein. Nabi senyum lihat putrinya. Yang kebayang gini nih. Selama ini yang masak Fatimah, yang bikin roti Fatimah. Ini kalau Fatimah dikasih budak,
yang masak budak, yang bikin roti budak. Roti yang dibikin sama Sayyidah Fatimah sama roti dibikin sama budak, beda apa enggak kira-kira? Berkahnya beda, buat anak-anak beda. Teman-teman sekalian, dan itu berlaku juga buat kamu. Sesuatu tuh kalau kamu masak, kamu masaknya dengan ngomel-ngomel atau sambil dengerin infotainment gitu ya, sambil ngata-ngatain orang gitu, itu beda loh sama makanan yang kamu masak dengan sambil bersolawat, dengan sambil dengerin kajian. Makanya saya sih kalau lagi live streaming itu tujuan saya buat perempuan-perempuan yang lagi pada masak, biar mereka tuh bisa masak sambil dengerin kajian gitu kan, bagus banget tuh. Sehingga akhirnya lisannya berzikir, pikirannya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh makanan yang dimasak jadi berkah teman-teman. Jadi sesuatu yang bergizi, jadi sesuatu yang baik untuk disantap sama anak-anaknya, sama keluarganya gitu kan. Apalagi sambil masak sambil doa, ibu-ibu perhatian juga tuh. Karena makanan yang kita masak itu semuanya mengandung air. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada penyelidikannya dari orang Jepang itu yang pernah nulis buku keajaiban air. Gitu ya. Itu tuh kalau misalnya kita ngomong yang bagus-bagus di air, tuh airnya molekulnya jadi bagus dan bisa jadi energi positif buat anak tersebut yang meminumnya. Demikian pula dengan air, kalau kita kata-katain rusak teman-teman. Nah itu gimana ceritanya orang sambil masak sambil ngatain orang? Gitu kan, sambil ngulek nih, emang dasar lelaki zaman sekarang. Gitu ya, sambil ngata-ngatain itu enak Ustazah, tambah pedes. Ya iya tuh. Pedes dohir, pedes batin teman-teman. Nah itu enggak gitu. Tuh tentu aja Nabi Muhammad banyak, maksudnya berpikir kemaslahatan untuk cucu-cucunya, kemaslahatan juga untuk Sayyidah Fatimah, gitu kan ya. Karena dalam setiap kamu mengurus urusan rumah tangga, jangan dikira nggak ada pahalanya, pahala semua loh itu. Apalagi kalau kamu niatnya emang baik. Kamu nyapu, kamu ngepel, kamu cuci piring, gitu kan ya. Kamu masak, itu jangan kamu kira nggak ada pahalanya. Ada semua nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ubabah Maryam, saya ingat banget tuh. Itu sampai pernah kayak semacam bercandaan gitu. Saya khawatir aja nih Halimah, kata Ubabah gitu. Ubabah Maryam almarhumah, istri Habib Zain bin Smith ya. Itu beliau satu waktu di Indonesia gitu. Kan di Indonesia ini kan apa-apaan kan kita suka dikerjainnya kan sama asisten rumah tangga ya, dalam rumah ya. Kalau dengan, kata Ubabah begini, kalau dengan dikerjakan sama asisten rumah tangga, sohibatul baitnya, ibu rumah tangganya, itu dia terus jadi punya waktu lebih buat berzikir, buat hadir majelis, buat baca Quran, buat sholat duha, bagus. Ya kan ya? Bagus, dia ngurusin suaminya dengan baik, dia ngurusin anak-anaknya dengan baik. Ini sih kagak, asisten rumah tangganya kerja, dianya gosip, dianya shopping, dianya ini gitu. Kata Ubabah, saya takut aja ntar di akhirat nih pada digodain sama pembantu-pembantunya ntar di surga. Pas surga pembantunya lebih tinggi daripada majikannya. Apalagi ngerinya kalau misalnya yang pembantunya ada di surga, ibu rumah tangganya ada di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bantuin gue dong. Enak aja. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah limpahi rahmat ridha pada kita sekalian. Nabi senyum, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Fatimah, in syi'ti a'taituki jariyah au jariyatin." Wahai Fatimah, sebenarnya nak, kalau kamu mau, ayahmu ini bisa memberikan kepadamu satu atau bahkan dua orang pembantu, membantumu, budak yang membantumu urusan rumah tangga. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau juga kamu milih aja. Ayahmu bisa mengajarkanmu beberapa doa yang kamu baca sebelum tidur, begitu pagi hari semua lelahmu hilang. Sayyidah Fatimah mikir, kemudian berkata, "Idzan alimni iyah ya Rasulullah." Kalau gitu ajarin aja doanya wahai Rasulullah. Saya jadi mikir, ya Allah, Sayyidah Fatimah baik banget ya. Kalau saya tuh yang saat itu minta pembantu Nabi, saya bakal bilangnya kayak gini, dua-duanya Nabi Rasul. Ya diajarin juga, ya kan ya.
Tapi juga dikasih pembantu juga gitu. Emang kenapa sih dunia akhirat gitu kan dapat dua-duanya gitu. Emang Sayyidah Fatimah luar biasa. Jadi diajarin tuh. Mau saya ajarin? Tapi kan pada punya pembantu semua. Ada yang enggak juga. Atau walaupun enggak punya pembantu kita tetap capek ya kan. Jadi pagi-paginya kita kepengen tetap seger juga gitu. Nah, sama Nabi diajarin tuh. Idza await ila firasyik. Kalau kamu naik di atas tempat tidur kamu sesudah wudu, kemudian naik atas tempat tidur, udah mau tidur tuh. Fasabbihillah 33, baca subhanallah 33 kali. Wahmadillah 33, baca alhamdulillah 33 kali. Wa kabbirillah 33, baca Allahu akbar 33 kali. Akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Nabi Sayyidah Fatimah ajarkan itu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ajarkan itu kepada murid-muridnya dan orang-orang lain. Dan subhanallah teman-teman, Sayyidina Ali bilang sepanjang hidup saya sampai dengan sekarang tidak ada satu malam pun kecuali saya mengamalkannya. Dan itu saya sering coba, maksudnya saya amalkan. Kadang-kadang lupa juga, tapi banyak kali saya amalkan, terutama kalau saya lagi lelah banget gitu. Walaupun saya punya pembantu rumah tangga, saya sering kelelahan juga. Jadwal padat ya. Teman-teman saya sekalian, itu kalau misalnya saya lagi capek-capek gitu, saya baca itu. Pagi-paginya emang subhanallah, badan seger. Kadang-kadang walaupun tidurnya nggak lama-lama gitu. Kalau baca itu emang bener-bener. Nabi itu ngajarin sesuatu mujarab, emang nggak ada lagi dah yang lebih benar ngajarinnya, yang lebih bagus ngajarinnya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kenapa Sayyidah Fatimah milihnya dikasih bacaan? Itu tadi teman-teman. Sayyidah Fatimah tuh emang cintanya sama Allah luar biasa. Gitu kan ya? Jadi kayak yang ridho dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk beliau. Dan juga Sayyidah Fatimah itu juga kepengen jadi orang yang pahalanya banyak gitu. Dan beliau adalah orang yang sangat tidak egois, itu rasa cinta kepada umat. Kalau beliau dikasih pembantu, yang senang beliau aja. Tapi kalau beliau diajarin kalimat-kalimat tersebut, umat pada bisa senang juga dengan beliau mengajarkannya kepada orang lain. Kan kita jadi senang semuanya nih. Oh, kita tahu bacaan apa yang bisa kita baca di waktu malam kalau lagi capek-capek, besok paginya bangun dalam keadaan segar. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada Sayyidah Fatimah yang telah memilih diajarkan bacaan itu daripada pembantu rumah tangga. Kalau Sayyidah Fatimah milih pembantu rumah tangga, kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Kita nggak dapat bacaan-bacaan itu. Tapi ketika Sayyidah Fatimah memilih diajarkan bacaan tersebut, kita jadi tahu caranya. Alhamdulillah, kita jadi punya resepnya, ya, untuk bangun dalam keadaan segar. Sehingga sekalian saya muliakan, cinta Sayyidah Fatimah kepada Allah luar biasa. Terbukti dengan keridhaan Sayyidah Fatimah atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, dan juga atas ibadah beliau yang luar biasa, teman-teman. Sampai-sampai sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan ibadahnya tidak terputus dengan haid dan nifas. Begitu kan ya? Ibadahnya tidak terputus dengan haid dan nifas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidah Fatimah itu sampai dapat julukan Al-Batul. Al-Batul itu artinya al-mutabattilah fil ibadah, orang yang abis-abisan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berketerusan, konsisten, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak pernah terputus karena haid maupun nifas. Makanya dapat julukan Al-Batul. Dan selain dapat julukan Al-Batul, Sayyidah Fatimah juga dapat julukan Az-Zahra. Fatimatuz Zahra, Fatimatul Batul. Jadi sekalian saya mulakan, apa tuh artinya Az-Zahra? Artinya yang semerbak mewangi, yang sewangi bunga-bungaan. Tuh Zahra tuh artinya bunga. Az-Zahra artinya perempuan yang semerbak mewangi bunga gitu.
Sayyidah Fatimah kenapa dapat julukan kayak begitu? Apakah memang Sayyidah Fatimah wangi, secara wangi gitu beneran kalau orang inian sama beliau tuh memang wangi gitu? Enggak juga teman-teman saya sekalian, biasa-biasa aja. Kalau urusan wewangian yang bisa dicium oleh telinga secara secara kasat mata gitu, itu bukan pas kasat mata, secara kasat hidung gitu ya, nggak ada bahasanya nih. Kalau mata kan kasat mata, kalau hidung apa tuh? Ya udah ya, tercium lah gitu kan. Nggak yang gitu juga. Tapi Sayyidah Fatimah itu dapat julukannya Az-Zahra, yang semerbak mewangi. Apaan yang wangi? Bau ibadahnya Sayyidah Fatimah tercium sampai ke langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, tercium oleh para malaikat-malaikatnya Allah, sampai kayak wanginya itu sampai kayak gini loh, kayak kamu lagi lapar-lapar kecium bau makanan, kayak yang enak bener nih, jadi lapar kan gitu teman-teman sekalian. Itu para malaikat-malaikatnya Allah gitu ya. Atau kayak kamu lagi nyium wangi-wangian yang enak tuh, kamu kan suka juga tuh kadang, enak banget nih wanginya ya kan ya, wangi-wangi parfum apa gitu kan yang memang enak gitu kan. Kita kalau lagi nyium itu tuh enak banget nih, kayak relax gitu, kayak bikin nyaman gitu. Itu teman-teman saudaraku sekalian, wangi ibadahnya Sayyidah Fatimah sampai keciuman sama langit-langit di atas sana itu. Para malaikat tuh pada bilang gini, wangi banget nih bumi, apaan sih ini? Kemudian disautin lah sama malaikat yang lain, apalagi ini adalah wanginya Sayyidah Fatimah sedang khusyuk bermunajat kepada Allah. Ini adalah wanginya Fatimah yang sedang menangis beristighfar kepada Allah. Ini adalah wanginya Fatimah yang hatinya sedang tunduk khusyuk sujud kepada Allah. Ada wanginya teman-teman, ada wanginya. Malaikat tuh bisa nyium, penciumannya gak sama kita. Sama malaikat itu bisa lihat, penglihatannya gak sama kita. Malaikat tuh bisa dengar, pendengarannya gak sama kita. Malaikat itu mencium wangi ibadah, sebagaimana malaikat mencium busuknya dosa. Karenanya dalam hadis Nabi Muhammad bercerita, idza kadzibal mu'min tanahha minhul malakan min natni ma yakhruju min fih. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin berbohong, malaikat raqib atidnya akan menjauh 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya itu. Kamu kalau bohong tuh, malaikat raqib atid aja, malaikat atid yang tukang nyatetin dosa itu ngejauh dari kamu teman-teman. Nggak deket ngejauhnya, maksudnya ngejauhnya tuh nggak cuma di situ gitu, di ruangan lain gitu, enggak, 1 mil. Kenapa gitu? Dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulut kamu. Nah kalau ada orang tukang bohong yang kalau ngomong banyak bohongnya, waduh, malaikatnya jauh-jauhan mulu tuh, kagak sanggup gua, katanya gitu, bau bener, udah. Itu malaikat atid teman-teman yang nyatetin dosa. Gimana malaikat raqib yang nyatetin pahala? Gua kayaknya nganggur aja dah, cuti gimana nih? Kagak ada pahalanya nih orang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi malaikat itu penciumannya sesuai dengan dosa dan taat. Makanya sampai Allah cerita dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada orang yang makan, orang yang ngomongin orang lain, itu kan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain, itu sama seperti kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bangkai paling busuk itu bangkainya orang. Pernah kecium apa enggak? Saya pernah. Di antara Situ Bondo, Banyuwangi itu ada hutan paling besar di Pulau Jawa yang dilewatin sama mobil. Hutannya itu 30 kilometeran lebih, namanya hutan Baluran. Itu teman-teman, orang gila tuh suka ditaruh di sana, suka dibuang di sana gitu.
Dan itu mereka makannya ya kalau mereka di pinggiran jalan itu suka makannya sama yang dilempar-lemparin orang. Tapi itu 30 km teman-teman. Jadi ada banyak orang-orang gila yang kemudian kelaparan sampai mati. Termasuk juga kalau misalnya orang jahat-jahat buang kucing, buang apa gitu. Itu ya, itu tuh ya sampai mati gitu di hutan situ karena mau makan apa juga gitu kan. Kalau kucing masih bisa makan makanan tikus atau apa gitu kan. Tapi kalau orang kan enggak gitu kan. Orang gila enggak gitu. Jadinya teman-teman saya sekalian suka ada tuh orang gila mati di hutan baluran. Saya pernah tuh lagi enak-enak gitu kan, saya buka jendelanya, saya sama suami gitu, saya buka jendelanya. Suami saya orang Banyuwangi soalnya. Enggak penting juga infonya ya, tapi oke lah saya sampaikan. Ya nggak penting banget gitu kan, suami saya orang mana kan nggak penting ya. Yang penting ini kan Sayyidah Fatimah orang mana gitu kan. Sayyidah Fatimah orang surga teman-teman. Nah ini nih, jadi saya lagi di perjalanan gitu terus hutan kan enak tuh kan, banyak pohon-pohon semua itu. Jadi saya buka gitu biar udaranya masuk gitu kan. Habis itu tiba-tiba aja keciuman bau, ya Allah saya nggak pernah nyium bau lebih busuk daripada itu. Buru-buru nih saya tutup jendelanya kan. Terus saya bilang ya ampun bau banget sih, gak pernah nyium bau kayak begitu busuknya gitu. Itu bau apaan sih Kak? Saya bilang mungkin ada macan mati atau apa. Terus suami saya bilang macan mati baunya gak kayak gitu Halimah. Atau binatang mati tuh baunya gak sampai kayak begitu banget gitu. Terus saya bilang tuh bau apa tuh yang busuk banget? Bau manusia. Udah orang mati tuh. Itu Allah bilang, kamu kalau lagi ngomongin orang itu kayak kamu makan bangkai daging saudara kamu sendiri. Bukan hidup-hidup kita makan, masih belum bau teman-teman, bangkai Allah bilang. Malaikat itu nyiumnya kayak gitu. Kamu kalau habis ngomongin orang itu kayak mulut kamu tuh habis makan bangkai. Keciuman sama malaikat tuh kayak begitu. Itu panca inderanya para malaikat. Itu sama Allah SWT dibikinnya memang lain dari kita. Para malaikat di atas langit itu ngelihat rumah nih yang bercahaya. Kalau bicara mata ya, matanya malaikat ngelihat di bumi ini siang sama malam sama-sama gelap teman-teman. Yang bercahaya adalah hati yang tersambung sama Allah SWT. Kayak saat ini nih, ini para malaikat di atas langit ngelihat rumah ini bercahaya. Kenapa? Ada hati-hati yang sedang ingat sama Allah. Ada hati-hati yang diturunkan rahmatnya Allah SWT karena mengingat kekasih-kekasih Allah SWT. Mengingat Sayyidah Fatimah dengan hubungannya yang indah, hati kamu ingat sama Allah. Pada saat itulah kamu hatinya menjadi bercahaya. Nah dari cahaya-cahaya itulah malaikat beristighfar buat kamu. Dari penandanya cahaya itu, kalau udah malaikat lihat di bumi ini ada cahaya-cahaya, malaikat pun kemudian mendoakan si pemilik cahaya tersebut, maka turunlah rahmatnya Allah, turunlah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat." Ketika disebut nama orang-orang soleh, maka hujan rahmat akan berketerusan turun di tempat tersebut. Ini kayak saat kita sekarang ini lagi disebutkan perempuan paling solehah, Sayyidah Fatimah Zahra. Saya yakin rahmatnya Allah pada saat ini juga turun bertubi-tubi kepada kita sekalian. Mudah-mudahan membasahi hati kita, menggugurkan dosa-dosa di dalam catatan amal perbuatan kita, dan menjadikan hati kita menjadi hati yang bercahaya di sisinya insya Allah. Biar cahayanya tuh gak padam-padam gitu, biar cahayanya terus-terusan ada, menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita ketika kita sudah tidak lagi berada di majelis-majelis ilmu. Jadi majelis ilmunya dipakai buat ngecas, gitu ya. Nah keluar dari majelis ilmu, nah itu kita masih pakai, masih punya tuh sisa baterainya masih ada tuh. Jadi kan masih hidup tuh HP-nya. Kan gitu ya, ibarat hati kita HP tuh kayak begitu teman-teman saya sekalian, masih hidup, masih bisa dipakai gitu kan. Sholat jadi khusyuk, ibadah jadi ikhlas, hati jadi adem tuh karena ada cahayanya. Masih ada sisa-sisa yang kita dapat dari majelis-majelis ilmu. Makanya hidup memang gak boleh jauh-jauh dari majelis ilmu. Nanti mati hatinya kamu gak terasa, gak dicas-cas lagi. Lama-lama beneran mati dah. Serem udah. Cirinya apa sih Ustazah kalau hati beneran mati? Cirinya udah nggak bisa lagi dinasehatin. Hati udah beneran mati nih. Diomongin orang itu kagak ada masuk-masuknya.
Nah itu cirinya nih, ciri hati yang beneran mati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Sayyidah Fatimah Zahra, sampai jabat julukan Az-Zahra. Dari indahnya ibadah beliau. Beliau itu hari-hari aja emang isinya ibadah semuanya gitu. Beliau masak, beliau apa, semuanya kan ibadah nih. Tapi kalau lagi ibadah, saudaraku sekalian, ini yang ajaib nih ya. Sayyidah Fatimah nih gak punya dosa. Dosa apa coba kamu pikir? Halo? Halo? Ada siapa lewat, liatin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih ya, dosa apa coba yang kamu pikir Sayyidah Fatimah kerjain? Selanjutnya, ibadah apa yang Sayyidah Fatimah gak kerjain? Semua ibadah Sayyidah Fatimah kerjain, semua dosa Sayyidah Fatimah tinggalin. Tapi kalau lagi istighfar sama Allah, kalau lagi diem duduk di atas mihrabnya, di atas sejadahnya teman-teman, yang usang, yang sudah nggak ada istilahnya gitu ya. Kalau ada motifnya tuh motifnya udah pada kabur, udah pada hilang gitu. Sayyidah Fatimah begitu sederhananya. Itu air matanya menderas sampai jadi seperti anak sungai yang mengalir dari kedua matanya yang indah. Kalau lagi urusan beristighfar, memohonkan ampunan atas dosa-dosanya, berasanya tuh kayak orang yang paling gede dosa-dosanya, yang kalau nggak diampuni sama Allah, itu kayak yang nggak selamat nih saya nih, kalau nggak diampuni sama Allah nggak selamat nih, kayak begitu. Gimana nggak jatuh hati semua malaikat-malaikatnya Allah? Gimana nggak cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang seperti itu? Gak punya dosa, tapi kalau bicara dosa, paling ngalir air matanya paling deres, paling berasanya saya nih yang pendosa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, hati yang tawadu, hati yang indah, ini nih putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau misalnya punya suami kamu itu satu waktu ngerjain kesalahan, misalnya minta dijemput kamu jam berapa gitu ya, jam 10 gitu ya, jam berapa nih, jam 12 selesai majelis itu misalnya gitu ya. Ternyata dia itu jemputnya itu jam 12 kurang 5 menit. Salah apa gak salah? Kamu minta dijemput jam 12, dia jemput kamu jam 12 kurang 5 menit. Salah apa gak salah? Gak salah dong. Cuman biasanya dia itu setengah 12 tuh udah nungguin. Misalnya dari cintanya sama kamu, dia gak mau kamu tuh sampai nunggu. Takutnya majelisnya juga dibubarin lebih awal misalnya, karena ustazahnya ada keperluan lain misal gitu ya. Jadi dia tuh biasanya setengah 12 tuh udah standby gitu. Ini tuh jam 12 kurang 5 dia baru nyampe gitu misalnya gitu. Itu kan kesalahan yang bahkan bukan kesalahan. Dari jam 12 dia bahkan kurang gitu. Tapi suami kamu tuh sampai gini, maaf ya sayang, kamu tadi sempat nunggu ya sayang, maaf ya sayang. Dengan linangan air mata, maaf ya sayang. Kayak gimana coba kamu? Gimana kamu nggak? Ya saya tahu jawabannya, nggak mungkin Ustazah, nggak mungkin. Saya tahu. Saya kan cuma minta kamu bayangin. Bukan buat kamu ngebayangin suami kamu, buat bayangin ada orang punya suami kayak gitu. Masya Allah. Faham maksud saya? Gimana nggak jatuh cinta sama yang kayak begituan modelnya? Atau kamu bayangin anak kamu dah. Anak kamu nih mau ujian, teman-teman saudara sekalian. Kamu akan sangat berbangga kalau anak kamu tuh dapat nilai 8. Begitu ya. Tapi satu waktu dia dapat nilai 9,5 dari 10. Gitu kan? Dia datang kepada kamu ngomong kayak gini nih, Mama maaf ya Mama, kan seharusnya 10 ya Mama. Maaf ya Mama, dengan linangan air mata. Gimana kamu gak jatuh cinta sama dia? Dia dapat 8 aja udah bagus. Ini dia dapat 9,5. Teman-teman saya sekalian, dan dia dengan linangan air mata datang kepadamu mohon maaf,
Gimana kamu gak jatuh cinta sama anak model kayak begini? Yang satunya lagi gitu kan, dia diharapin dapat 8, dapat 5. Segitunya dia ngerasanya, mama bagus kan mah? Saya gak salah-salah amat mah, teman-teman yang lain mah ada yang dapat 3. Itu loh tingkah kita di hadapan dosa-dosa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah, kenapa beliau menjadi tercinta? Yang Allah mau 8, beliau 9,5, dan beliau dengan linangan air mata memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah enggak cinta? Gimana malaikat enggak cinta? Sementara kita yang Allah harapkan berapa kita ngerjain dosa-dosa enggak karu-karuan. Salah-salah terus dalam kehidupan dan kita bilang, ya enggak jahat-jahat amat. Saya masih sholat loh. Saya masih nutup aurat loh. Saya masih gini loh. Banyak tuh di luar-luaran sana tuh, dosanya enggak karu-karuan, enggak karu-karuan. Saya sih masih mendingan kayak gini. Tuh tingkah kita teman-teman saya sekalian. Sayyidah Fatimah menjadi begitu dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala karena semerbak mewangi ibadahnya yang luar biasa, ditambah dengan ketawaduan hati. Saya kalau ngebayangin ya orang-orang soleh-solehah, apalagi yang kayak Sayyidah Fatimah gitu, saya baru ngebayangin kayak Hubabah Bahiyah. Saya ketemu soalnya yang nampak di hadapan mata saya gitu, Hubabah Maryam, Hubabah Nur gitu ya. Perempuan dah saya sebut teman-teman. Belum lagi yang laki-laki ya kan, kayak Habib Umar bin Hafid, Habib Hasan Asy-Syatiri, Habaib gitu-gitu, Habib Zain bin Smith. Itu saya ngelihatnya sebagai mereka adalah hamba-hamba yang telah mensujudkan hatinya di hadapan Allah. Dan kita melihat hati-hati mereka tidak pernah duduk lagi sesudah itu. Sujud hatinya sampai mati. Kita sholat kita aja nggak tahu hati kita sujud apa kagak. Sholat nyari kunci yang hilang. Sholat sibuk masak. Pernah nggak? Sholat sibuk masak. Pernah mesti. Sambilan hati badannya sholat nih, sambilan mikir, abis ini saya masaknya apa ya? Kamu sholat, tapi hati kamu masak teman-teman. Kamu sholat, hati kamu kondangan. Betul nggak? Kondangan ntar pakai baju yang mana ya? Badannya sholat, hatinya kondangan gitu. Boro-boro sujud, nih para kekasih kasih Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah, badannya masak, hatinya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Itu bedanya. Itu Sayyidah Fatimah. Talinya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa kuatnya teman-teman sekalian. Luar biasa kuatnya. Dan enggak bisa kepotong, nggak bisa keputus, nggak bisa berkurang ketebalannya itu, talinya tuh bener-bener nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kuatnya hati Sayyidah Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh sampai bisa ikut-ikutan pegangan sama talinya Sayyidah Fatimah. Karena kuat. Karena kuat. Mudah-mudahan nih biar tali kita juga kuat, jadi sekurangnya bisa dijadikan pegangan juga sama anak-anak kita. Betul gak? Bisa dijadikan pegangan sama orang-orang yang sayang sama kita, bisa pegangan sama kita gitu. Nah, kitanya nih pegangan sama Sayyidah Fatimah, kuat talinya teman-teman. Mudah-mudahan Allah sambungkan kita dengan mereka, amin. Tali Sayyidah Fatimah kuat kepada Allah. Tali Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad, Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada perempuan lebih dicinta dan mencinta Nabi Muhammad daripada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad cintanya sama Sayyidah Fatimah luar biasa. Dan saya menganggapnya sebagai kalimat paling romantis yang pernah diucapkan seorang ayah tentang anaknya. Fatimah bid'atun minni. Fatimah bid'atun minni. Itu ucapan paling romantis yang pernah saya dengar dari seorang ayah kepada putrinya. Fatimah adalah separuh aku. Ayahmu pernah ngomong gitu? Enggak pernah.
Nabi Muhammad pernah ngomong gitu tentang Sayyidah Fatimah, putrinya. Fatimah bid'atun minni. Diucapkan di hadapan Sayyidah Fatimah? Enggak, teman-teman. Diucapkan di hadapan ribuan sahabat-sahabatnya di atas podium, di atas mimbar. Nabi Muhammad menyampaikan, Fatimah bid'atun minni, membahagiakan hatiku. Semua yang membahagiakan hatinya melukai perasaanku, semua yang melukai hatinya. Cakep banget gak? Fatimah adalah separuh aku, maka semua yang membahagiakan hatinya membuat bahagia aku. Semua yang disayang Fatimah akan aku sayangi juga. Semua yang disukai Fatimah, aku pun suka padanya. Dan semua yang membuat marah Fatimah, aku pun akan marah padanya. Masya Allah. Itu diucapkan Nabi kepada Sayyidina Ali. Terutamanya tuh sindiran kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali waktu itu mau nikah lagi sama Zainab. Siapa tuh Zainab? Zainab adalah perempuan cantik, anaknya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu artinya ratu kecantikan. Anaknya ratu kecantikan Mekah, teman-teman. Dan ayahnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, kawin sama Ummu Jamil. Cakep. Kamu kalau bayangin Abu Lahab selama ini suka jelek ya? Salah tuh. Salah. Abu Lahab itu sampai dipanggil Abu Lahab. Itu beneran Ustaz, Abu Lahab dipanggilnya Abu Lahab. Abu Lahab. Teman-teman saya sekalian, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal tuh enggak. Abu Jahal itu orang manggilnya Amr bin Hisham. Namanya mah Amr bin Hisham. Kalau Abu Jahal tuh panggilannya orang Islam kepada Amr bin Hisham. Gitu ya, karena ya bodoh gitu kan. Jahal itu kan bodoh tuh. Gitu, dipanggil Abu Jahal. Tapi kalau Abu Lahab itu emang panggilan semua orang. Abu Lahabnya sendiri membahasakan dirinya Abu Lahab gitu. Apa artinya Abu Lahab? Artinya adalah pemilik wajah yang berapi-api, pemilik wajah yang mencorong, pemilik wajah yang glowing. Itu Abu Lahab. Glowing bercahaya bukan? Halo? Itu yang kamu pakai skincare apa segala macam, pergi ke salon mau nyari wajah apa? Glowing. Glowing kalau dalam bahasa Indonesia apa? Bercahaya. Kalau dalam bahasa Arab lahab tuh. Kinclong. Kinclong teman-teman sekalian. Itu Abu Lahab tuh. Pemilik wajah kinclong. Itu Abu Lahab. Abu Lahab tuh ganteng, cakep luar biasa. Istrinya sampai dipanggil Ummu Jamil, sang ratu kecantikan Mekah. Punya anak, kebayang dong cantiknya kayak apa? Namanya Zainab, teman-teman sekalian. Itu yang Sayyidina Ali mau nikah sama dia. Dengan segala pemikiran Sayyidina Ali yang luar biasa bagusnya. Ini nih walaupun anaknya orang kafir tapi dia Islam. Tapi dia bagus Islamnya gitu. Kan mesti dikuatin. Ya emang bener juga. Bener juga teman-teman sekalian. Kamu jangan punya pikiran jelek terhadap Sayyidina Ali gitu ya. Jangan kamu pikir modus nih Sayyidina Ali nih jadi cewek cakep. Enggak gitu. Memang dengan pemikiran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kunci dari kota ilmunya Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang sangat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cara berpikirnya, teman-teman saya sekalian. Ini kalau yang ngerjain orang lain sih sebenarnya nggak masalah. Dan andai istrinya Sayyidina Ali itu bukan Sayyidah Fatimah juga nggak masalah. Akan tetapi ketika istri Sayyidina Ali adalah Fatimah, Allah cemburu padanya. Gak bisa. Hamba tercintaku tidak boleh kamu duakan. Wanita termulia di hadapanku, kamu gak boleh menduakannya wahai Ali. Nabi marah. Nabi naik ke atas mimbar, kemudian berkata, Fatimah bid'atun minni. Fatimah separuh aku. Membahagiakan hatiku, semua yang membahagiakan hatinya. Membuat marah aku, semua yang membuat marah dirinya. Menyedihkan hatiku, semua yang membuat sedih hatinya. Sayyidina Ali dengar kayak begitu, faham, gak nyari pembenaran. Apa kata Sayyidina Ali?
tak akan pernah kuduakan Fatimah sepanjang hidup Fatimah. Nabi itu yang dilarang sama Nabi adalah Sayyidina Ali menduakan Sayyidah Fatimah dengan anaknya Abu Lahab. Katanya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin berkumpul dalam satu rumah putri Nabi Muhammad, putri Nabi dengan putri musuh Allah. Gitu. Putri utusan Allah dengan anak musuhnya Allah. Gimana mungkin kumpul dalam satu kakak gitu ya. Dalam satu keluarga gitu. Itu yang Nabi Muhammad permasalahkan gitu. Artinya Ali, kamu kalau mau poligami ya jangan sama anaknya Abu Lahab amat gitu maksudnya. Gitu kan ya. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi itu sampai bilang kayak begini, aku tak akan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Karena Nabi ini di atas podium teman-teman. Aku tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Akan tapi bagaimana mungkin dalam satu rumah ada putri Rasulullah dengan putri musuhnya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali dengar kayak begitu, ngambilnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Nggak nyari-nyari pembenaran gitu. Nggak nyari-nyari, oh kalau gitu berarti saya nyari yang lain aja dah. Nggak usah Zainab, enggak. Atau nanti aja lah kalau udah agak-agak adem ya, mungkin setahun 2 tahun lagi ya, beberapa bulan lagi dah kalau udah nggak viral lagi kayaknya udah boleh gitu. Enggak gitu teman-teman. Sayyidina Ali langsung beliau kemudian bilang, sepanjang hidup Fatimah tak akan pernah aku menikahi perempuan yang lain. Sayyidina Ali apakah tidak menikah lagi? Sudah itu menikah lagi, tapi sesudah wafatnya Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis wafatnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali ada menikah lagi dengan beberapa orang perempuan teman-teman saudara sekalian. Salah satunya ada Sayyidina Muhammad ibnul Hanafiyah. Itu adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari seorang perempuan dari kabilah Bani Hanifah. Itu Sayyidina Muhammad salah satu dari khairut tabi'in, salah satu dari tabi'in terbaik, ulama tabi'in. Anak Sayyidina Ali bukan dari Sayyidah Fatimah Zahra. Saudara sekalian, dia tuh dari adabnya kepada keluarga Nabi Muhammad sampai menyebutkan nama di belakangnya bukan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, enggak. Padahal emang benar anaknya Sayyidina Ali. Dia nyebut namanya Muhammad ibnul Hanafiyah dan dia enggak memperbolehkan orang lain memanggil. Beliau tidak memperkenankan orang untuk memanggil dirinya dengan panggilan Muhammad bin Ali. Tapi selalu aja minta orang memanggil beliau dengan panggilan Muhammad ibnul Hanafiyah, Muhammad anaknya perempuan dari kabilah Bani Hanifah. Kenapa gitu? Adaban li Sayyidina Ali, adaban li Sayyidah Fatimah, adaban li abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab beliau kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sebab kalau beliau panggilannya Muhammad bin Ali, jadi kayak Sayyidina Al Husain ibn Ali. Jadi kayak Sayyidina Hasan bin Ali, beliau nggak mau. Adabnya sampai bikin beliau yang anak sah teman-teman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak mau dipanggil Muhammad bin Ali. Keren banget ya para ulama-ulama nih. Nggak ada persaing-saingan gitu. Gua kan anaknya juga. Masya Allah, luar biasa. Saudara sekalian yang saya muliakan, kembali kepada Sayyidah Fatimah, hubungannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah tuh cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad cintanya sama Sayyidah Fatimah luar biasa. Dan ini yang enak kita sih teman-teman. Kalau buat saya nih, Sayyidah Fatimah dicinta sama Nabi Muhammad yang enak kita. Nabi Muhammad cinta kepada Sayyidah Fatimah juga. Kita nih ikut dapat enaknya gitu. Dan menurut saya ambil enaknya. Oke ya. Nggak pada ngerti nih. Oke sebentar. Bahasanya gimana nih? Jadi sekalian saya muliakan. Gini nih. Sayyidah Fatimah itu dicintai sama Nabi Muhammad. Ya. Sayyidah Fatimah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa. Makanya sampai-sampai ketika Nabi Muhammad sakit, itu hati paling luka, hati paling sedih, hati paling kelabu, paling mendung, ya Sayyidah Fatimah. Sedihnya luar biasa. Saudara sekalian saya muliakan, karenanya juga ketika Nabi Muhammad ngabarin bahwa Fatimah nih umur saya ini udah deketan lagi. Kan begitu tuh ceritanya. Sayyidah Fatimah nangis kejer teman-teman saya sekalian. Kejer, Sayyidah Fatimah tuh nangisnya udah gak pakai yang kayak gitu, enggak gitu. Enggak yang ngalir air mata doang gitu, enggak. Nangis sampai udah nangis kayak
senangis itu gitu. Sayyidah Fatimah itu udah nangis sesenggrukan yang sampai nyesek-nyesek gitu. Sayyidah Fatimah ketika dibisiki sama Nabi Muhammad, Fatimah biasanya malaikat Jibril itu ngulangkan ke aku Al-Quran itu setahun sekali gitu. Sekarang nih Fatimah malaikat Jibril belum lama nih mengulangkan kembali Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Aku rasa umurku sudah sebentar lagi. Sayyidah Fatimah bayangin bumi tanpa Nabi Muhammad, gak sanggup. Nangis sampai yang Nabi gak tega lihatnya. Emang cinta. Sayyidah Fatimah nangis kayak begitu ya karena cinta. Gak tahan ngebayangin bumi tanpa Nabi Muhammad. Gak sanggup hidup di atas muka bumi tanpa Nabi Muhammad. Bukankah bahasa cinta paling omong kosong yang sering disampaikan orang-orang kayak gitu? Aku tak sanggup hidup tanpamu. Betul gak? So ikut sekalian saya muliakan, itu bahasa cinta paling tinggi yang orang bisa sampaikan gitu. Tapi itu kan omong kosong kalau buat orang. Buat Sayyidah Fatimah nyata teman-teman. Aku tak sanggup hidup di dunia tanpamu wahai Rasulullah. Kayaknya ngebayangin siapapun meninggal gak apa-apa deh. Bayangin Nabi Muhammad meninggal dan saya harus menjalani hidup nih gak ada Nabi Muhammad. Saya gak sanggup gitu. Karenanya Sayyidah Fatimah nangis, yang bener-bener nangis. Nabi ngelihatnya gak tega teman-teman saya sekalian. Abis itu udah agak redaan tangisnya Sayyidah Fatimah, dikasih isyarat lagi mau dibisikin lagi sama Nabi Muhammad. Bisikin lagi. Habis dibisikin itu Sayyidah Fatimah usap air matanya teman-teman. Habis itu kemudian senyum. Ya udah dah nggak apa-apa gitu. Itu Sayyidah Aisyah yang ada di situ ngelihatnya kan aneh banget. Ma'asra, cepet banget sih perubahan antara nangis kejer sampai nyesek dengan senyum gitu. Apa nih hal yang bisa ngerubah sedemikian cepatnya mood seseorang dari nangis sampai kayaknya nih kalau ngelihat nangisnya 2 hari ini sedihnya nih masih terus nih. Tapi kok dengan hanya gitu ya, kayak cepet banget dibaliknya gitu. Nabi bisa bikin Sayyidah Fatimah senyum. Seneng banget gitu. Apa nih kira-kira? Ditanya dong waktu pulang. Fatimah boleh tahu dong, tadi kamu dibisikin apa sih? Sampai cepet banget gitu perubahannya. Apa yang pengen ditanya sama Sayyidah Aisyah? Bukan urusan kepo mau tahu urusan orang. Ini otakmu nih mesti bener kalau dengerin sejarah nih. Makanya saya seneng ngajar sejarah kayak gini nih. Ngajarin kamu cara berpikir teman-teman saya sekalian. Ngajarin kamu fakta sejarah yang nyambung ke hati. Makanya saya sering kali bilang mau mempelajari sejarah tuh pelajarin dulu karakter orangnya sebelum kamu pelajarin sejarahnya. Biar gak salah-salah memahami sejarah. Orang suka yang Sayyidah Aisyah kepo banget ya, nanya-nanya gitu kan. Pengen tahu cemburu kali itu ya. Ini otak kamu nih. So ikut sekalian saya muliakan, kenapa Sayyidah Aisyah pengen tahu sedetil itu, mau belajar cara menghibur, pengen ngerti ilmunya. Apa sih? Kok bisa sampai cepet banget tuh moodnya berubah? Apa sebenarnya? Pengen belajar karakter, jadi orang baik seperti Sayyidah Fatimah. Kayak gimana caranya? Apa rasa hatinya? Gimana Nabi Muhammad memperlakukannya? Kok bisa dari nangis ke senyum cepet banget? Apa? Pengen ngerti. Seorang pembelajar terbaik Sayyidah Aisyah itu teman-teman sekalian. Yang dipelajari hati untuk bisa nyampe kepada Allah. Apa yang bisa saya pelajari dari Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai panutan dalam kehidupan. Sayyidah Aisyah pengen belajar banyak dari Sayyidah Fatimah Zahra, karenanya beliau bertanya. Sayyidah Fatimahnya juga lebih keren lagi. Nabi tuh ngebisikin, artinya kan rahasia.
Betul. Ya kamu kalau dikasih rahasia sama orang, ya dijaga, jangan diumbar. Ustazah, Hubabah tadi ngebisikin apaan sih sama Ustazah? Oh itu, gini loh tadi Hubabah tuh bilang, ya kalau bukan rahasia nggak pakai dibisikin dong. Kalau dibisikin tuh artinya rahasia, teman-teman. Ya kamu mesti ngerti gitu kan. Dan kamu juga kalau misalnya, maaf ya, kan tadi Hubabah tuh ngebisikin, itu agak rahasia. Pelit amat sih Ustazah. Tuh cara mikirnya tuh emang, ya Allah, ya Allah. Kita memang mesti diajarin adab banyak-banyak teman-teman, biar ngerti segala urusan, kan gitu ya. Subhanallah. Jadi katanya Sayyidah Fatimah, la ufsisir Rasulullah wa huwa hayy. Maafkan saya Aisyah, saya tidak akan membuka rahasia Nabi Muhammad sedangkan beliau masih hidup. Sedangkan beliau masih hidup. Sayyidah Aisyah sakit hati gak dibilang kayak gitu? Enggak sama sekali, faham. Iya benar juga sih. Dibisikin kan rahasia. Rahasia gak akan disampaikan. Wahwahai, sedangkan beliau masih hidup. Makanya itu sebabnya Sayyidah Aisyah gak ada sakit hati. Dan memang seharusnya seperti itu. Walaupun ini beliau ibu ya, ibu tirinya Sayyidah Fatimah, ibu sambungnya Sayyidah Fatimah. Teman-teman saya sekalian, gak ada yang lo kagak ada akhlak lo sama istri sama ibu, nggak gitu teman-teman saudaraku sekalian, nggak gitu. Dan Sayyidah Aisyah nggak sakit hati, terbukti dengan habisnya Nabi Muhammad wafat beberapa minggu kemudian Sayyidah Aisyah nanya lagi, kalau sakit hati nggak bakal nanya lagi, betul apa enggak? Nggak akan nanya lagi. Waduh, ini bisa bikin masalah nih kalau saya nanya lagi. Nggak gitu, ditanya lagi sama Sayyidah Aisyah. Kenapa beliau tanya lagi? Ini adalah amanat ilmu teman-teman. Harus ada yang bisa kita pelajari dalam diri Sayyidah Fatimah. Itu sebabnya Sayyidah Aisyah bertanya kembali. Ini kalau Sayyidah Aisyah orangnya itu gengsi, dan gengsi ini penghalang ilmu. Ada banyak orang-orang tuh ya yang misalnya kayak gini nih. Saya mau ngaji sama Ustazah Halimah, kalau Ustazah Halimah itu ngisinya di tempat saya. Kalau tempat orang lain saya nggak mau ngaji. Ini orang-orang yang seperti ini punya gengsi, teman-teman saya sekalian, yang menghalangkannya dari mendapatkan ilmu yang manfaat. Kamu jangan sampai kayak begitu. Atau misalnya kamu gengsi-gengsian gitu kan, saya maunya ngaji itu cuma sama Ustazah Halimah aja, sama yang lain saya nggak mau ngaji. Hati-hati juga, hati-hati juga. Kenapa? Apa yang membuat kamu jadi kayak begitu? Kalau kamu bisa, kalau kamu merasakan mendapatkan kemanfaatan dari ustadzah yang lain, dari habib yang lain, dari orang yang lain misalnya gitu, dari ulama, dari syekh, dari siapalah, dari Gus Bahar, dari siapapun, kalau selagi kamu bisa mendapatkan kemanfaatan dari mereka-mereka, kenapa enggak? Kenapa enggak? Dan jangan sampai juga kamu kayak begini, saya mau ngajinya sama ustadzah yang itu, enggak mau Ustazah Halimah. Misalnya kayak gitu. Jangan juga kayak begitu. Jangan juga kayak begitu. Saya mah bergurunya sama yang bukan Ustazah Halimah, jadi saya nggak mau ngaji sama Ustazah Halimah. Kenapa? Kamu berguru sama yang lain nggak apa-apa, tapi bukan berarti kamu hanya mau mendengarkan dari dia, nggak mau dengerin dari saya. Ini tuh masalahnya ilmu, teman-teman sekalian. Ilmu itu ada amanatnya. Orang tuh kalau punya ilmu mesti ngajarin. Dan Sayyidah Aisyah sangat merasa beliau adalah seseorang yang bisa menyampaikan ilmu ini kepada halayak ramai. Orang harus belajar nih dari Sayyidah Fatimah, apa yang membuat beliau dari nangis ke ketawa cepet banget. Saya harus ngerti ilmunya dan saya harus menyampaikan ini kepada umat. Makanya Sayyidah Aisyah tanpa gengsi beliau kembali bertanya kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, bolehkah aku kembali bertanya tentang sebab betapa cepatnya engkau menangis hari itu kemudian engkau tertawa sesudahnya. Teman-teman, saya bayangin ya, kalau saya nanya sesuatu sama orang itu kemudian udah nolak gitu kan, saya nggak mau buka rahasia beliau sedangkan beliau masih hidup misalnya gitu, saya akan gengsi loh mungkin untuk kembali bertanya. Betul apa enggak? Sayyidah Aisyah kenapa nggak gengsi? Karena beliau adalah pembelajar yang paling handal. Karena beliau adalah pembelajar yang paling handal. Dan itu adalah modal utama dan paling penting untuk menjadi seorang ulama
Itu sebabnya kenapa Sayyidah Aisyah adalah ulama nomor 1 dalam Islam kita ini. Sampai dibilang andai enggak karena Sayyidah Aisyah, Islam ini ilmunya sepertiganya kosong, teman-teman. Yang memenuhi sepertiganya ilmu syariat Islam itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kurang apa coba? Makanya saya adalah seorang perempuan yang giat belajar, terutama di masa muda ya. Saya giat belajar, saya senang belajar. Teman-teman saya sekalian, sebab ilmu ini adalah amanat. Banyak orang yang harus dengar tentang ilmu Islam ini. Saya pelajari Islam, saya pelajari cara menyampaikannya, saya pelajari karakter dari pendengar saya pelajari gitu. Jadi sekalian saya muliakan, saya nggak menganggap, wow saya harus punya pondok pesantren nih, saya harus punya apa nih, saya nggak nyari medianya teman-teman, saya nyari ilmunya duluan, medianya nanti Allah akan menyiapkannya untuk saya, kan begitu ya, sebab ilmu ini adalah amanat, harus ada orang-orang yang menyampaikannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sehingga saat ini saya bisa menyampaikannya kepadamu, nggak pakai gengsi. Belajarnya tuh nggak boleh ada gengsi teman-teman. Jangan pernah ada gengsi dalam kita mempelajari ilmu. Hati-hati. Nanti kalau kebanyakan bawa gengsi nih, hati kita nih nggak mau sama yang itu, nggak mau sama yang ini, maunya yang kayak begini, maunya majelisnya yang kayak begini, baru saya mau hadir. Kalau desek-desekan saya ogah, misalnya gitu. Hati-hati, hati-hati. Nanti bermasalah kamu dengan ilmu yang kamu dapat. Belajarlah dari Sayyidah Aisyah untuk tidak gengsi dalam menuntut ilmu. Nanya lagi sama Sayyidah Fatimah, anak loh ini, anaknya udah pernah ditolak, nanya lagi. Karena itu tadi ilmu masalahnya. Wahai Fatimah, boleh saya tahu apa sih yang bikin kamu waktu itu tuh dibisikin apa? Kamu nangis kejer sampai kayak begitu. Terus habis itu kamu senyum-senyum ketawa gitu, apa tuh Fatimah? Dan kita lihat di sini, nggak ada urusan kayak permasalahan rumah tangga, drama-drama rumah tangga. Itu mah otaknya orang-orang tuh yang nggak paham siapa Sayyidah Fatimah, siapa Sayyidah Aisyah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya sampaikan ini karena saya sering baca tuh opini orang, atau saya sering dengar opini orang, lihat bagaimana ini gitu kan ya, kayak ada jarak yang sangat ini gitu antara Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Aisyah. Kayaknya orang tuh kalau kamu mau ke Sayyidah Fatimah, kayaknya kamu harus nggak suka sama Sayyidah Aisyah. Kamu kalau harus Sayyidah Aisyah, kayak kubu-kubuan gitu. Ada teman-teman, ada. Makanya saya sampaikan ini, biar kamu ngerti gitu. Nggak ada kubu, semuanya jalannya sama. Ini rombongan, bukan kubu-kubuan. Ini rombongan, bukan kubu-kubuan. Kamu harus masuk dalam rombongan itu. Jangan mengkubu-kubukan, teman-teman. Karena nggak ada kubunya. Kamu harus masuk di dalamnya. Ini adalah Safinat Nuh yang kata Nabi Muhammad. Permisalan keluargaku, keluarga tuh maksud kamu siapa? Ya itu tadi Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, anak cucunya terus ke bawah. Keluarga itu siapa? Ya istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau ada undangan nih buat Bapak Ahmad Bahar dan keluarga, maksudnya keluarga siapa? Istri sama anak, teman-teman, istri sama anak. Maka Sayyidah Aisyah ada di dalam perahu yang sama dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Jangan pernah mengkubu-kubukan mereka. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa jawabnya Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah bilang, wahai Aisyah, Ustazah kok gak sopan ya? Itu manggil ibunya Aisyah aja. Satu, panggilan yang kayak disebutkan di sini itu memang tidak umum untuk di sana, kecuali untuk yang ibu kandung, bapak kandung. Itu iya. Kayak panggilan Dek, Kak, itu kalau dalam bahasa Arab kagak ada. Termasuk manggil suami, Beb. Yang gitu ya, Mas, Bang, itu nggak ada dalam bahasa Arab teman-teman, nggak ada. Sehingga sekalian saya muliakan. Yang kedua, kamu harus tahu bahwasanya Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Aisyah itu tuaan Sayyidah Fatimah 11 tahun. Jelas?
ketuaan Sayyidah Fatimah 11 tahun. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, usia Sayyidah Fatimah 29 tahun. Di saat usia Sayyidah Aisyah adalah 18 tahun. Tuaan Sayyidah Fatimah dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah. Nah kan aneh kalau Sayyidah Fatimah manggil Sayyidah Aisyah yang jauh lebih muda 11 tahun dengan panggilan iya Umi. Macam apa itu? Gitu ya. Jadi kamu harus pahami nih, wahai Aisyah, ayah saya itu ngajarin, ayah saya itu bisikin. Kasih tahu tuh. Bisikan yang pertama beliau bilang gitu. Fatimah, tiap tahun malaikat Jibril tuh ngebisikin saya itu mengulangkan Al-Qur'an pada saya dari awal hingga akhirnya. Tahun ini tuh udah 2 kali gitu. Saya rasa ini adalah pertanda bahwa Allah akan segera mengambil saya di sisinya. Nah itu Sayyidah Fatimah udah paham dengan bahasa seperti itu bahwa Nabi Muhammad akan segera meninggal dunia. Maka menangislah saya. Sayyidah Aisyah juga udah paham dong sebab tangisannya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah bayangin kalau beliau dibisikin hal yang sama, ya juga kejer juga nangisnya pasti. Kemudian yang keduanya, apa yang membuat engkau senyum wahai Fatimah? Sayyidah Fatimah bilang, karena Nabi Muhammad bilang, ya Fatimah, innaki awwala ahla baiti lahiqatan bi. Wahai Fatimah, ketahuilah, kamu akan menjadi keluargaku yang segera akan menyusul aku. Itu kalau enggak karena cinta yang tingginya level paling atas seperti yang tadi saya sampaikan, berada di level teratas dari cinta, itu teman-teman bakalan tambah kejer nangisnya. Ini bapak kamu mau meninggal atau suami kamu mau meninggal, kamu dibilangin kata dokter sayang saya ini begini begitu segala macem, gitu kan? Oh kamu nangis kejer tuh kan? Ya ampun. Abis itu suami kamu bilang kayak gini, tenang sayang, kata dokter kamu juga udah ketularan. Misalnya gitu ya. Kata dokter saya punya sakit apa gitu kan ya, udah stadium sekian gitu, sehingga kayaknya nih waktu saya cuma tinggal 2 bulan lagi. Misalnya gitu. Kamu nangis nih, habis itu bilangin lagi, tenang sayang, kata dokter kamu juga udah ketularan. Kamu kayaknya juga tinggal 4 bulanan lagi. Kira-kira kamu jadi nggak sedih lagi apa nangis? Tambah kejer nangisnya. Itu udah pasti. Saya bayangin nih kalau orang dunia kayak begitu teman-teman. Walaupun kamu ngakunya cinta setengah mati sama suami kamu yang aku tak sanggup hidup tanpamu, tetep aja nangis, kamu gak mau. Sebab cinta kamu kepada suami kamu, sebab cintamu kepada dirimu sendiri lebih besar daripada cintamu kepada suami kamu. Dan itu tidak terjadi kepada Sayyidah Fatimah, dan itu Nabi Muhammad tahu. Dan itu Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu cinta Sayyidah Fatimah kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta Sayyidah Fatimah kepada dirinya sendiri, dan lebih besar daripada cinta Sayyidah Fatimah kepada dunia yang tidak seberapa ini. Makanya Nabi tahu banget cara menghibur Sayyidah Fatimah. Nabi tahu banget. Bilangnya kayak gitu, Fatimah, kamu akan menjadi yang segera akan menyusul aku dari kalangan keluargaku. Berarti visahnya nggak lama ya. Oke lah kalau gitu, diusap-usap air matanya. Alhamdulillah. Berarti pisahnya nggak lama kan? Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cinta level tertinggi. Makanya nih, buat orang yang cinta kepada Nabi Muhammadnya tuh besar, mereka tuh nggak pernah takut memati, teman-teman. Saya ketemu banyak pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Itu mereka nggak pernah takut memati. Ubaba Bahia nggak takut memati. Siapa? Para kekasih-kasih Allah SWT nggak takut memati. Habibana Ali Habsyi, pecinta Nabi Muhammad luar biasa itu level tinggi dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW, nyampe kepada Allah lewat jalur cinta kepada Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Habsyi, yakadu min shiddati syuwaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbuh sakan bil dhamir. Saya nih kalau enggak kuat-kuat nahan rindu nih, ruh saya tuh udah bolak-balik banget, pengen mati, pengen biar kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Gitu.
yakadu min syiddati syuwaki, sering kali banget, hampir-hampir aja gitu. Karena cinta rindu yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad, ini roh saya nih yetir, terbang. Maksudnya roh saya tuh udah melayang-layang, udah meninggal saya dari dulu-dulu. Kalau enggak kuat-kuat nahan rindu nih kepada Nabi Muhammad alaihissalam, yang cinta saya di dalam hati saya nih menggelora, udah banget gitu saya sekalian. Para pecinta-pecinta Nabi Muhammad tuh, kalau enggak karena memikirkan bahwa hidup di dunia ikutan andil nyebarin dakwahnya Nabi Muhammad, nerusin tugas nyampein cinta ke hatinya orang-orang, udah deh, mati aja deh. Pengen buru-buru mati aja, pengen buru-buru kumpul aja sama Nabi Muhammad. Cuman masalahnya sebelum meninggal nih sisa hidup nih, pengen biar ngebanyakin rombongan, biar tambah banyak orang kenal dulu dah sama Nabi Muhammad gitu. Makanya mereka jadiin hidupnya sebagai sarana buat nyampein cinta orang kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Biar pada kenal dulu dah kamu sama Nabi Muhammad. Ya dah, saya kasih tahu loh, Nabi Muhammad gini, Nabi Muhammad gini, Nabi Muhammad gini, Nabi Muhammad gini, gitu. Para ulama-ulamanya Allah tuh kayak begitu. Mereka menulis, mereka berdakwah, mereka nyampein, mereka bikin-bikin syair-syair cinta kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Sebelum saya berjumpa dengan kekasih hati saya memperbanyak rombongan dulu. Biar saya enak ngadep kekasih saya bilang, udah saya laksanakan. Wahai kekasih hati, sudah saya sampaikan, hati begitu banyak umatmu mencintaimu. Makanya saudara sekalian saya muliakan, saya kalau doain guru-guru saya, itu doanya gini, ya Allah bahagiain hatinya, senengin hidupnya ya Allah, biar betah lamaan hidup bersama dengan kami. Sebab kami murid-muridnya susah kalau ditinggal oleh guru-guru kami. Saya nggak doain beliaunya gitu, ya Allah beliaunya ini biar panjang umur gitu. Ya gitu, belum tentu beliaunya mau panjang umur teman-teman. Apalagi kalau hidupnya susah gitu misalnya. Kalau hidupnya dikasih sakit, dikasih apa, takutnya pengen buru-buru aja nyusul Nabi Muhammad gitu. Makanya saya suka bilangin, ya Allah betahin dong mereka, betahin hidupnya di dunia. Biar lamaan kami bersama dengan mereka gitu. Biar ada banyak pelajaran-pelajaran yang kami bisa ambil terus dari mereka. Biar ada semakin banyak doa-doa yang mereka tujukan kepada kita gitu. Kalau mereka bicaranya seneng-senengnya mereka, udah dari dulu-dulu senengannya mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senengannya mereka pastilah udah bersama dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, jangankan mereka teman-teman, para ulama-ulama gitu tuh. Ya kamu kalau masih kepengen lamaan hidup di dunia itu kan, pengen bicaranya panjang umur terus ini apa segala macam gitu. Ya karena kamu memang belum segitu cintanya sama Nabi Muhammad gitu. Belum segitu cintanya sama Allah Subhanahu wa taala, masih jauh cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya itu masih jauh terkalahkan sama cinta kamu terhadap dunia, sama cinta kamu terhadap diri kamu sendiri. Kan begitu tuh. Tapi jangankan para ulama-ulama dengan level cinta mereka yang udah seberapa, umi saya, perempuan biasa-biasa aja, yang bahkan banyak dengar tentang Nabi Muhammad dari anaknya ini, teman-teman. Itu kerjaan umi saya tuh tiap hari tuh. Kalau saya di sana ikutan majelis, emang saya setiap hari, kalaupun lagi ada di kampung juga tiap hari ngajar gitu kan. Datangnya emang buat majelis gitu ya. Seringnya pulang datang buat majelis. Kalaupun nggak kayak begitu tuh, saya lagi nggak ada gitu ya. Itu kerjaan umi saya tuh nyetel YouTube. Ustazah Halimah Ali terus, gitu kan? Didengerin gitu. Keterangan-keterangan saya, atau kalaupun nggak ada yang baru-baru, didengerin yang lama-lama gitu. Yang tentang Nabi Muhammad. Beberapa bulan sebelum beliau wafat tuh bolak-balik ngomongnya tuh, Umi kangen menabi, Umi sama Nabi aja gimana, Umi pengen ketemu Nabi gitu, Umi pengen ketemu Nabi, bolak-balik sampai kakak-kakak saya tuh tahu maksudnya Umi tuh, Umi meninggal aja ya, kayak gitu loh. Itu sampai ngomongnya tuh kayak gini, Mi kan ketemu sama Nabi nggak harus meninggal Mi, gitu.
Bolak-balik kita ini jawabnya kayak begitu. Mau ketemu Nabi itu nggak harus meninggal. Umi saya senyum-senyum aja. Kayaknya tuh yang ya kalau nggak meninggal mah ketemunya bentar-bentaran gitu kayaknya kesannya gitu. Tapi kan kalau meninggal kan bareng-bareng gitu. Umi saya tuh pemahamannya seperti itu gitu. Dan ini kayak begitu teman-teman saya sekalian. Masya Allah. Waktu umi saya meninggal tuh saya lagi di majelis maulid. Waktu saya dikabarin umi saya sakit, itu saya lagi di majelis maulid dan saya benar-benar doa. Saya minta, ya Rasulullah, saya minta umi saya tolong ditengokin. Tolong liatin umi saya Rasulullah. Tolong liatin umi saya. Saya rasa bukan hanya saya waktu itu yang mendoakan umi saya, tentu. Alhamdulillah umi saya punya anak-anak yang juga solehah, masya Allah. Teman-teman saya sekalian yang saya makan. Tapi saya adalah salah satu dari yang sungguh-sungguh berdoa meminta buat umi saya. Rasulullah tolong liatin umi saya. Saya kesian sama umi saya. Kalau umi saya sakit tolong liatin umi saya. Rasulullah tolong liatin umi saya. Teman-teman saya sekalian, umi saya masuk rumah sakit masih bisa wudhu, masih bisa apa segala macam, bahkan minta buat pulang. Aduh, umi pulang aja yuk. Ayo nak, pulang nok, bilang sama adik saya. Yuk pulang umi, yuk umi pulang aja ya. Udah nih nggak usah di rumah sakit, umi pulang aja, umi mau sholat. Mi, waktu sholatnya masih jauh, mi masih jam 9, teman-teman, 9 pagi. Waktu sholat duhur masih jauh gitu. Umi saya berangkat ke masjid, berangkat ke rumah sakit itu udah sholat duha, udah sholat tuh yang saya ajarin tuh istikharah setiap pagi udah dikerjain sama umi saya gitu. Jadi kan adik saya bilang umi ini dari waktu sholat ini masih lama mi gitu. Habis itu umi saya duduk gitu ngomong sama abah saya. Dia bilang Rasulullah udah datang, Rasulullah udah jemput gitu. Tapi abah saya tuh masih berpikir bahwa ya didatengin sama Rasulullah gitu kan, tapi maksudnya mungkin masih akan beberapa waktu gitu. Abah saya pengen ke kamar mandi, tapi rumah sakitnya itu jaraknya itu 15 menit jalan kaki dari rumah. Jadi abah saya tuh ke orang tua ya, biasa suka nggak betah kalau di kamar mandi bukan kamar mandinya beliau gitu, ya kan gitu. Akhirnya abah saya tuh ngelihat umi saya kayak udah oke gitu, pulang dulu ya, nanti saya datang lagi. Abah saya jalan, pulang, umi saya nggak ada, meninggal dunia. Itu saat meninggal dunia, saya kan bolak-balik cerita tuh sama ya di majelis-majelis saya juga, bahwa orang kalau sakaratul maut itu haus. Orang kalau sakaratul maut tuh kelihatan kehausan, makanya mulutnya suka ngebuka dan minta air biasanya gitu kan. Umi saya nggak ada, nggak minta air, bahkan mulutnya nggak membuka, bahkan beliau malah cuman kelihatan kayak beberapa kali menggigit bibirnya gitu ya. Habis itu yang diucapkan berkali-kali, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai meninggal dunia. Ini baru umi saya teman-teman, yang ngerasain cinta di kalangan kelas-kelas yang insya Allah kita bisa sampai, mudah-mudahan. Maksud saya tuh levelnya itu level-level yang mudah-mudahan kalau kita sungguh-sungguh kita bisa raih gitu. Bagaimana dengan para ulama-ulama, bagaimana dengan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang kalangan kelas-kelas yang tinggi-tinggi. Bagaimana dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Wajar banget cintanya yang sangat luar biasa membuat beliau ketika dikasih tahu innaki awwala ahla baiti lahiqatan bi, beliau langsung senyum, langsung ketawa, langsung enak semuanya. Ya udah dah, tinggal nunggu aja. Makanya habis Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, teman-teman saya sekalian, tahun ke-11 dari hijrah Nabi Muhammad SAW, dari hijriyah ya, itu Sayyidah Fatimah nungguin tuh tiap hari tuh, nungguin tiap hari. Dan sepanjang hari-hari itu tuh, dalam bulan-bulan itu tuh, Sayyidah Fatimah nyari-nyari aja. Cerita nih sama temannya nih, Asma binti Umais. Asma, saya tuh ini dah sedih kalau misalnya kayak ditandu gitu kan, ditutupin tuh kan, yang nandu tuh kan orang laki-laki ya Asma ya.
kayak orang laki-laki langsung pada tahu gitu, Fatimah kurus apa gemuk, Fatimah tinggi apa pendek gitu. Karena kan dulu tuh nggak musiman keranda teman-teman, dulu nggak ada keranda. Dulu tuh orang kalau meninggal dunia ya udah ditaruh di tanduk gitu kan, terus ditutupin, maksudnya ditutupin kain kafan, terus kan ditutupin kain gitu, dibawa pakai keranda. Kan seapa-apanya ketahuan gemuk apa kurus, tinggi apa pendek gitu kan. Orang laki-laki kan gitu. Nah Sayyidah Fatimah tuh dari jaga dirinya sampai nggak mau kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya, Fatimah tinggi apa pendek, kurus apa gemuk gitu. Sampai nggak mau, dari jaganya auratnya, dari jaganya terhadap dirinya. Padahal laki-laki yang ngelihat, anggap pun ngelihat gitu kan, dan tahu Fatimah tinggi apa pendek, kurus apa gemuk, itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang hatinya bertakwa kepada Allah. Kalau lihat Sayyidah Fatimah, pikirannya nggak akan macem-macem. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan gimana kita nih di zaman sekarang nih? Makanya saya kalau ditanya, Ustazah kok nggak mau selfie? Ustazah kok nggak mau upload foto di media sosial? Ya saya nggak mau lah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya belajar walaupun masih jauh. Ini tingkat penjagaan dirinya Sayyidah Fatimah di level, kalau level penjagaan itu 100, Sayyidah Fatimah nih 99 kalau nggak 100. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya mah masih di tangga-tangga 3, 4, tapi seenggaknya saya ngerasanya itu sudah berada di tangga yang benar dari penjagaan diri gitu. Dan saya sangat menyarankanmu teman-teman, saudaraku sekalian, jangan seneng mukamu diliatin laki-laki, badanmu diliatin laki-laki, apalagi auratmu diliatin laki-laki yang bukan suamimu dan bukan mahrammu. Terus kemudian kamu dipuji orang gitu. Ah cantik ya istrinya Pak ini, cantik ya anaknya Pak ini, oh ibu ini loh umurnya udah 50 tahun tapi ya ampun kayak umur 20-30 tahun bu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, malu Sayyidah Fatimah. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nih modelannya anak-anak zaman sekarang nih ya. Kalau pergi ke kamar mandi, toilet yang kayak hotel gitu, selfie 50 yang diupload 1. Segala macam model tuh, segala macam angle ya, segala macam tuh dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari aduh luar biasa. Habis itu diliatin gitu kan, habis itu dicariin yang paling cakep nih, yang paling kelihatan mulus, habis gitu pakein filter, diupload sama dia, habis itu ditulisin abaikan muka tembem saya ya. Tolong. Maksud kamu tuh apa? Maksud kamu apa? Ustazah, biar orang gak lupa memuka saya. Kagak ada yang lupa. Gak ada yang lupa. Kamu takut anak kamu lupa gitu memuka kamu? Kamu takut suami kamu lupa gitu memuka kamu? Gak ada. Ya teman-teman SMA gitu Ustazah, ya kalaupun mereka lupa memuka kamu ya gak apa-apa. Segitunya kamu sampai kepengen mukanya diingetin sama semua orang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak segitu pentingnya. Ustazah itu ya alasan Ustazah nggak mau mukanya difoto gitu di HP-nya orang. Iya, itu salah satunya. Teman-teman saudaraku sekalian, saya merasa muka saya nggak sebegitu pentingnya untuk ada di HP kamu. Nggak penting, muka saya nggak penting. Yang penting kajian saya. Makanya saya mau kalau teman-teman mau simpan rekaman suara saya. Kalau nggak nyimpen pun ya di YouTube banyak juga, di Instagram banyak, ya kan gitu ya. Nah itu kalau apa yang saya sampaikan mungkin itu penting bagimu, tapi muka saya apa pentingnya buat kamu? Jadi Ustazah nggak sakit hati nih kalau kita lupa mukanya Ustazah. Nggak sakit hati, nggak penting, nggak apa-apa.
Kamu nggak tahu saya lahir di mana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu lupa tanggal lahir saya, nggak akan saya tanya. Nggak akan saya tanya. Tenang teman-teman saya, nggak akan saya tanya. Kamu nggak tahu sesuatu tentang saya, nggak akan saya tanyain. Karena memang nggak penting. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang penting buat kamu itu adalah nilaimu di mata Allah. Yang penting dari diri kita, nilai kita di mata Allah. Bagaimana Allah melihat kita, bagaimana Rasulullah melihat kita, teman-teman. Semakin kamu menjaga diri, semakin sedikit laki-laki yang bukan mahramnya memandang wajah kamu, semakin mungkin kamu untuk punya penilaian yang bagus di hadapan baginda Nabi besar Muhammad yang telah mengatakan ucapan Sayyidah Fatimah khairun linnisa, yang telah menyetujui ucapan Sayyidah Fatimah khairun linnisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul, sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Tuh, sedikit sekalian, cari nilai di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah terus saja tuh. Akhirnya Sayyidah Asma cerita, saya pernah loh waktu saya tinggal di Habasyah. Sayyidah Asma itu pernah tinggal di Habasyah karena beliau adalah istri Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Beliau bilang, itu Fatimah dipakein keranda di atas tubuhnya perempuannya, di atas tubuhnya jenazah tuh dipakein keranda, jadi orang nggak lihat gitu. Oh gitu Asma, Asma boleh nggak kamu ajarin itu kepada suamimu, kemudian dia biar ngajarin gitu sama orang lain tentang caranya bikin keranda itu gitu. Oh boleh, boleh Fatimah. Asma ajarin kepada suaminya, suaminya ajarin, teman-teman, bukan Ja'far ya, karena Sayyidina Ja'far udah meninggal dunia. Nah itu diajarin kepada suaminya, suaminya kemudian ngajarin kepada tukang. Akhirnya bikinlah keranda kayak keranda kita sekarang itu. Yang pertama kali melakukannya itu adalah Sayyidah Fatimah. Dan kalau ada orang-orang nih yang suka ngapa-ngapain dianggap bid'ah, Sayyidah Fatimah mengerjakan bid'ah. Kalau kamu menganggap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, sesuatu yang tidak dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad itu dianggap sebagai perkara bid'ah, Sayyidah Fatimah mengerjakannya. Perkara bid'ah. Kamu pikir Sayyidah Fatimah itu melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh ayahandanya? Ini perkara bid'ah, salah satu dari bid'ah hasanah nih teman-teman. Itu dipakein keranda sedikit sekalian. Sayyidah Fatimah minta dikuburin di waktu malam. Saya meninggal di waktu malam, kuburin saya saat itu juga. Maksudnya habis minta yang mandiin hanya anak-anak beliau, gitu ya. Kemudian beliau disolati, kemudian dibawa ke disolatin gitu kan ya, kemudian dibawa dikuburkan Sayyidah Fatimah itu hanya dengan beberapa orang, nggak banyak, dan itu pun di waktu malam. Kenapa? Lebih tertutup, lebih baik. Beliau dikerandain teman-teman sekalian, dipakein kurung batang gitu ya. Yaitu beliau adalah orang pertama dalam Islam